Halo Sobat Catur, ini masih dalam tahap permainan catur dunia terbaru, yaitu Chess Abel Master. Magnus Carlsen sebagai juara dunia menghadapi Master Catur Kilat Hikaru Nakamura. Dan ini berlangsung pada ronde ke-6, dan kita akan menyaksikan taktik kombinasi yang terjadi di permainan ini. Selamat menyimak. Kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, C4, E6, kuda ke F3, D5, sehingga menciptakan pembukaan gambit menteri ditolak, kuda ke J3, gajah ke E7, dengan rencana ke depan melakukan rokade, gajah ke F4, sesuai rencana rokade, A3, kuda B ke D7, memperkuat kuda satu sama lain, dan kuda ke B5, mengancam pion 2 kali, sehingga kuda ke E8, permainan dilanjutkan dengan pion ke E3, mengaktifkan gajah terang ke depan. Pion memukul pion, gajah memukul C5, mencoba menukarkan pion pusat. Putih menerima, A6 terlebih dahulu mengusir kuda, dan kuda berpindah ke D4. Barulah gajah memukul pion, putih melakukan rokade. Dengan rencana ke depan, mengaktifkan benteng, menteri ke E7. Benteng ke C1, mencoba untuk menguasai file C ke depan. Di posisi ini, Hikaru Nakamura menyelamatkan gajah, dengan gajah ke D6 berencana menukarkan perwira. Kita kembali sebentar teman-teman, engine menunjukkan langkah lebih baik ialah dengan memforking kuda dan gajah dengan pion ke E5. Di mana di posisi ini semisal gajah ke E5 mengancam menteri, maka kuda menutup. Jika benteng ke E1, dengan harapan ke depan jika pion memukul kuda, maka akan membuka file E dan langsung mengancam menteri, maka gajah dapat langkah tempo ke D7. Maka otomatis di sini kuda terancam, sehingga kuda ke E2. Di posisi ini teman-teman, engine pun menunjukkan hitam maupun putih sama-sama berimbang. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini, gajah mundur dan menukarkan perwira, dan ini mempunyai kelemahan, di mana setelah gajah ke A2, dan lihat teman-teman, di sini tetap mempertahankan diagonal, mengancam raja, dan juga dengan harapan benteng juga menguasai file C yang terbuka. Kuda D ke F6 mencoba untuk bermanuver ke petak pusat nantinya dan mengancam gajah sehingga kuda ke E5. Dan di posisi ini Hikaru Nakamura kuda kembali ke D7 teman-teman. Mungkin harapan Hikaru Nakamura ingin menghilangkan kuda atau menawarkan pertukaran perwira. Tapi sebelum kita melanjutkan ke permainan, kita kembali sebentar. Di posisi ini ada opsi yang lebih baik yang ditawarkan oleh software, yaitu yang pertama ialah dengan sesuai rencana kuda ke D5 mengancam gajah. Di mana semisal putih menyelamatkan gajah, maka dapat dilakukan pertukaran perwira teman-teman. Atau tidak, ada juga pilihan kedua yaitu dengan G5, di mana dengan harapan ketika gajah nanti memukul pion ini, maka gajah juga akan memukul kuda. Dan kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini kuda mundur ke D7. Dan di sini merupakan posisi kritikal dalam permainan ini teman-teman. Coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih pada posisi seperti ini. Dan Magnus Carlsen memainkan dengan kuda D ke C6 teman-teman. Wow, mengorbankan kudanya. Lihat langkah ini. Dan ini adalah pengorbanan yang tidak gratis teman-teman. Dan di sini hitam tidak menerima dengan menteri berpindah ke H4 nantinya. Tapi coba kita lihat bagaimana jika pion memukul kuda teman-teman. Maka otomatis kuda memukul dan mengancam menteri. Dan setelah menteri berpindah ke F6, maka gajah memukul gajah, pion memukul, menteri memukul kuda. Dan lihat teman-teman, Keuntungan dari hitam ialah pengembangan perwira yang lebih aktif,
dan dapat menguasai lebih banyak petak-petak dari hitam. Dan kita kembali ke partai aslinya, sehingga di posisi ini Menteri berpindah ke H4. Dan Magnus Carlsen melanjutkan, gajah gigi 3 lagi-lagi mengancam Menteri gigi 5. H4, lagi-lagi mengancam Menteri ke F6. Kuda ke G4, mengancam Menteri teman-teman dengan mengorbankan pion B2. Menteri memukul pion B2 dan juga mengancam gajah. Dan di posisi ini terlebih dahulu gajah memukul gajah dan mengancam benteng. Dan hitam melanjutkan dengan pion memukul kuda, maka benteng ke C2 mengancam Menteri sekaligus juga melindungi gajah. Menteri ke B5, barulah gajah memukul benteng. Kuda memukul gajah, H5. Dan lihat teman-teman langkah ini. Dan di sini hitam memainkan dengan H6. Apabila di posisi ini Menteri memukul pion, ini juga sebenarnya yang direkomendasikan oleh komputer dan juga mengancam gajah tentunya. Ada dua pilihan. Yang pertama ialah dengan Menteri ke D8 dan juga mengancam perwira dari hitam. Semisal dilanjutkan dengan gajah ke B7, maka Menteri ke E7 lagi-lagi mengancam perwira-perwira dari hitam. Dan apabila hitam menukarkan perwira dan mengancam benteng ke D8, maka Menteri memukul pion. Dan lihat teman-teman, di sini perwira-perwira putih lebih aktif. Atau juga di posisi ini, Menteri berpindah ke D4. Dan ini juga opsi yang direkomendasikan di mana akan terjadi pengaktifan perwira dari putih sedangkan perwira-perwira hitam masih dalam baris ke-8 teman-teman. Dan di sini pun putih lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya dan untuk itu di posisi ini Hikaru Nakamura memainkan dengan pion H6 menghentikan lajur pion ke depan sehingga Menteri ke F3. Di sini Nakamura memakan pion dan lihat teman-teman dan mengorbankan pion sehingga Menteri memukul pion kembali dan memforking benteng dan kuda. Kuda ke C7 di mana di sini semisal Menteri putih memukul kuda maka Menteri hitam juga memukul kuda. Maka Menteri kembali ke F3 melindungi kuda ke D5. E4 mengancam kuda, E5 tidak menyelamatkan kuda dan mengancam kuda 2 kali teman-teman. Maka ini adalah posisi yang cukup strategis yang pastinya kita sebagai pecatur biasa sangat sulit menemukan langkah yang begitu brilian di posisi ini. Tapi coba teman-teman, Anda pause video ini temukan langkah terbaik putih yang membuat Nakamura juga menyerah. Ya, langkah itu ialah pengorbanan kuda yang luar biasa dari Magnus Carlsen dengan kuda memukul pion H6 skak. Dan lihat kawan-kawan, dan percaya atau tidak, tepat di posisi ini Hikaru Nakamura menyerah. Karena apabila dilanjutkan ada dua pilihan logis dari hitam di posisi ini. Yang pertama, jika Menteri memukul, maka putih akan melanjutkan dengan gajah memakan kuda. Dan apabila di sini benteng menyelamatkan diri semisal ke B8, Menteri memukul pion skak, Raja berpindah ke H7, Menteri ke G8 skak, Raja ke G6, maka benteng ke C6. Dan jelas di posisi ini putih sangat unggul teman-teman. Dan apabila di posisi ini Menteri tidak memakan kuda melainkan pion memakan kuda misalkan, maka langkah sederhana ya, Menteri memakan Menteri. Jelas di sini Magnus Carlsen sangat unggul. Dan untuk itulah teman-teman, Hikaru Nakamura menyerah. Bagaimana kawan-kawan? Permainan yang cukup luar biasa dari kedua pemain hebat ini. Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan puzzle. Selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihatnya. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur sederhana dari Catur Talk Indonesia hari ini dari turnamen online catur Jezabel Master. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like ya. Dan kami akan selalu mengupdate tentang catur dunia terupdate
sejarawan catur dunia dan juga sejarawan catur Indonesia tentunya. Dan untuk itu teman-teman, mari bergabung di keluarga Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe sehingga channel ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi channel yang lebih baik. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.